Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Terima kasih Mimin ucapkan bagi yang sudah memberikan dukungan via Saweria dan Super Thanks-nya. Semoga Mimin tetap semangat untuk terus update Martial God Asura. Episode 6166, Perubahan di semua sisi. Seperti yang dikatakan Ouyang Mingchang, memang ada banyak kekuatan yang saat ini mengamati perubahan di Laut Pembunuhan Abadi. Di Istana Suci Tujuh Alam, terdapat susunan observasi besar yang dapat diarahkan ke area manapun untuk observasi. Arah yang ditunjuk oleh formasi besar saat ini adalah Laut Pembunuhan Abadi. Di platform tinggi formasi, berdiri sekelompok lelaki tua dengan kemampuan luar biasa. Orang dengan status paling rendah juga adalah tetua tingkat suci. Karakter-karakter ini saat ini lebih percaya diri dibandingkan sebelumnya. Ini semua berkat Tuan Istana mereka Jie Tianran, yang mampu membantu Tuan dari Sekte Abadi Langit Surgawi dan Master Tubuh Ilahi Tianfu untuk menerobos para dewa. Tentu saja tidak mungkin melupakan keluarga sendiri. Saat ini, semuanya sedikit banyak mengalami kemajuan. Tapi saat ini, semua orang sedang menatap cermin setinggi 1000 meter di tengah platform tinggi. Gambaran yang terpantul di wilayah tersebut adalah monumen batu Laut Pembunuhan Abadi. Kan ikan Xianhai benar-benar berpura-pura mati. Bagaimana kita harus menangani masalah ini? Kalau tidak, lihatlah dan tangkap kembali Chu Feng. Beberapa tetua tingkat suci mendiskusikannya. Setelah kultivasi mereka ditingkatkan, mereka tidak memiliki kesempatan untuk memamerkan kekuatan mereka, dan mereka sangat ingin memamerkan keterampilan mereka. Tapi penguasa klan Ling menggelengkan kepalanya. Mari kita tidak membicarakan apakah kita bisa menangkap Chu Feng. Penguasa istana telah memberi perintah. Sebelum dia kembali, tidak peduli perubahan dan guncangan apapun yang terjadi di dunia seni bela diri, tidak ada yang diizinkan meninggalkan Istana Suci Tujuh Alam. Mendengar hal tersebut, seluruh tetua pun menyatakan persetujuannya. Meskipun saya ingin melakukan perbuatan baik, namun jika Anda tidak mematuhi perintah penguasa istana, itu juga merupakan kejahatan serius. Terlebih lagi, selama mereka tetap berada di Istana Suci Tujuh Alam, setidaknya mereka benar-benar aman. Di dunia seni bela diri yang luas, di dalam reruntuhan kuno, banyak formasi kuno telah rusak. Meluas ke dalam reruntuhan, terlihat seorang pria berjubah putih, itu adalah Jie Mubai. Jie Mubai memegang jimat yang terbakar di tangannya, matanya cekung dan aneh. Posisi yang dia tatap adalah permukaan yang tidak jauh, namun nyatanya matanya menembus bumi, melintasi langit berbintang, dan terkunci pada Laut Pembunuhan Abadi. Tuan, apakah ada harta karun di sini? Seorang lelaki tua berjubah emas mendekat dari belakang Jie Mubai. Itu adalah lelaki tua dari klan Abadi Zhao, Zhao Daobin. Kamu juga harus melihat lokasi Laut Pembunuhan Abadi. Jie Mubai mengeluarkan selembar kertas jimat dengan tangannya yang lain dan menyerahkannya ke belakang. Oh, Zhao Daobin tidak mengambilnya, tetapi telapak tangannya melewati tas Qian Kun dan ramuan emas muncul. Ramuan itu dihancurkan dan berubah menjadi gumpalan aura. Dia menutup matanya dan tiba-tiba menghirupnya, dan semua aura emas memasuki hidungnya. Ketika dia membuka matanya lagi, cahaya keemasan meluap di matanya, dan segera pandangannya melintasi langit berbintang yang tak berujung dan mencapai lautan pembunuh kuno. Itulah yang disebut lautan pembunuh. Chu Feng? Apakah Chu Feng yang mengalahkan Tuan Muda Sekte Penjara beberapa hari yang lalu? Zhao Daobin bertanya. Selain dia, siapa lagi yang bisa membuat keributan besar seperti itu oleh Chu Feng, kata Jie Mubai. Panen dari reruntuhan ini terbatas.
Tetapi jika kita masih bisa menangkap Chu Feng dan menghilangkan asal mula denyut nadinya, itu akan menjadi pencapaian tertinggi. Pada saat ini, jimat di telapak tangan Jie Mubai terbakar dan matanya kembali normal. Kemudian dia melihat ke samping ke arah Zhao Daobin. Apa? Kamu ingin pergi? Tuan, bagaimana menurutmu? Zhao Daobin memandang Jie Mubai. Jika kami bisa menangkap Chu Feng, kami akan membagi uangnya secara merata. Begitu Jie Mubai mengucapkan kata-kata ini, Zhao Daobin sedikit menyipitkan matanya. Saya tidak tahu, Tuan, bagaimana Anda ingin membaginya secara merata? Saya tidak menginginkan asal-usul garis keturunan, saya ingin garis keturunan raja, kata Jie Mubai. Mendengar ini, Zhao Daobin tersenyum, tentu. Di Istana Laut Pembunuhan Abadi, tidak butuh waktu lama bagi banyak orang kuat dari klan surgawi Ouyang untuk tiba. Mereka telah menunggu di dekatnya, dan setelah mengetahui jalan itu, orang-orang kuat itu segera datang ke sini. Saat ini, mereka masing-masing sedang sibuk. Meskipun tidak ada tampilan kultivasi, dapat dinilai dari auranya bahwa klan surgawi Ouyang mungkin memiliki ratusan dewa sejati puncak yang berkumpul di sini, dan bahkan ribuan dewa sejati yang kuat di tahap selanjutnya. Secara khusus, 8 tetua memiliki kemampuan luar biasa. Seperti Ouyang Changming, mereka adalah tetua pelindung klan surgawi Ouyang. Meskipun mereka belum mengambil tindakan, orang-orang berspekulasi bahwa 8 orang ini mungkin sama dengan Ouyang Changming yang berkuasa di alam dewa. Hal ini membuat Long Chengyu dan yang lainnya lebih sadar akan kekuatan klan surgawi Ouyang. Melihat klan surgawi Ouyang bersiap dengan sangat serius untuk melindungi Chu Feng, Long Mucheng dan yang lainnya merasa tenang dan merasa jauh lebih nyaman. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa klan surgawi Ouyang akan begitu menghargai cinta dan keadilan. Saya tidak peduli dengan pukulan yang saya terima sebelumnya. Long Chengyu berjalan ke sisi Long Mucheng dan berbisik pelan. Apakah beritanya sudah dikirim? Long Mucheng bertanya. Dia takut orang-orang dari klan Naga Totem akan datang ke sini secara membabi buta untuk mendukung mereka ketika mereka melihat pemandangan di sini. Tapi dilihat dari waktunya, pemimpin klan Naga Totem mungkin tidak bisa menerobos ke alam dewa secepat itu. Tanpa para dewa, tidak ada gunanya banyak orang datang. Jadi Long Mucheng tidak hanya mengirim pesan ke klan Longxi, menyuruh mereka untuk tidak datang ke sini. Dia juga meminta Long Chengyu untuk mengirim pesan ke klan Naga Totem dan memberitahu mereka untuk tidak mencampuri urusan di sini. Long Chengyu selalu tersenyum, bahkan ketika topik serius seperti itu disebutkan, suasana hatinya masih baik. Semakin kuat yang ditunjukkan oleh klan surgawi Ouyang, mereka semakin merasa nyaman. Dia tidak percaya bahwa di bawah perlindungan keluarga kuat seperti klan surgawi Ouyang, seseorang dapat menjadi ancaman bagi Chu Feng. Di kedalaman laut pembunuh kuno, ombak masih mengamuk, namun terdapat cekungan dalam di laut yang mengarah langsung ke kedalaman dasar laut tanpa dasar yang terlihat. Disitulah platform bulat hitam itu tenggelam. Saat kata bunuh terus berjatuhan, platform bundar hitam juga terus tenggelam. Namun setelah tenggelam, posisinya tidak akan tertelan air laut, malah akan terbentuk rongga yang dalam, seperti sumur besar yang dalam. Meskipun kata membunuh akan terus menurun, itu tidak akan terlalu sering. Interval di antara keduanya tampaknya memberi waktu bagi Chu Feng dan Xiao Yu'er untuk menyesuaikan diri. Di platform bundar, keduanya masih duduk bersila. Chu Feng memandang Xiao Yu'er dan berkata, "Bagaimana perasaanmu?" Seiring berjalannya waktu, Chu Feng sendiri secara bertahap beradaptasi dengan perasaan ini. Meskipun setiap kali kata bunuh jatuh, kekuatan serangan yang menakutkan masih tetap kuat, Chu Feng dapat dengan cepat menyesuaikan diri dan menunggu putaran kata bunuh berikutnya jatuh dalam kondisi terbaik. Namun dia menyadari seiring berjalannya waktu, kondisi Xiao Yu'er tidak sebaik kondisinya.
Wajah Xiao Yuer pucat dan matanya tidak secerah sebelumnya. Apalagi setiap kali kata bunuh menghilang, napasnya akan menjadi sangat cepat dan perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Dan situasi ini menjadi semakin nyata. Masih bertahan. Saudaraku, jangan khawatirkan aku. Jika kamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, aku akan pergi. Ingatlah untuk tidak memaksakannya, ini hanya percobaan. Siapa yang tahu apakah ada manfaatnya? Oke, Yuer mengerti. Senyuman Yuer tetap cerah. Chu Feng dan dua lainnya begitu fokus menahan niat membunuh sehingga mereka tidak menyangka nama mereka akan muncul di tablet batu. Sebab, mereka belum pernah merasakan proses menanyakan nama atau menulis nama dari awal hingga akhir. Dan cerita pun berakhir sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.